Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Panji Ramdhani. Saya mahasiswa S1 Manajemen I. Izinkan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan atau mengulas kembali materi perkuliahan pada semester 7, yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis, untuk memenuhi salah satu tugas yang ibu dosen berikan kepada saya, yaitu Ibu Retno. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang aspek pasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi-materi aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar merupakan salah satu komponen utama dalam menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Karena tanpa adanya pasar, jelas produk atau jasa yang ditawarkan tidak akan memiliki keberlanjutan. Di poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek pasar. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui potensi permintaan, kondisi persaingan, serta peluang pasar terhadap suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Di sini juga saya mengutip beberapa dari narasumber menurut Kamsmir dan Jakfa 2017. Aspek pasar berfungsi untuk menilai seberapa besar peluang produk dapat diterima oleh pasar serta kemampuan perusahaan dalam bersaing. Dengan kata lain, aspek pasar menjawab pertanyaan utama, yaitu ada 3 poin. Apakah produk ini dibutuhkan? Siapa yang akan membeli? Seberapa besar peluang penjualannya? Lalu di tujuan analisis aspek pasar, di sini ada 5 poin. Yang pertama, mengetahui permintaan pasar untuk melihat apakah produk memiliki potensi pembelian yang cukup. Yang kedua, ada menentukan target pasar. Jadi di sini untuk menentukan target pasar agar strategi pemasaran lebih terarah dan lebih terukur. Lalu di poin ketiga ada menganalisis tingkat persaingan. Di sini untuk menganalisis tingkat persaingan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Dengan menganalisis tingkat persaingan, kita dapat mengetahui kelemahan atau kekuatan yang dimiliki oleh keunggulan yang dimiliki oleh pesaing kita. Lalu di poin keempat, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Supaya produk mampu bersaing dan diterima konsumen, kita harus menentukan strategi pemasaran yang tepat agar kita mampu bersaing dan lebih layak atau diterima oleh konsumen. Di poin kelima ada meminimalkan risiko kegagalan usaha. Nah, di sini karena keputusan didasarkan pada data pasar yang nyata hasil dari analisis di poin-poin sebelumnya. Di poin selanjutnya atau di poin ketiga ada komponen utama aspek pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah permintaan lebih besar daripada penawaran atau sebaliknya. Kita beri satu contoh, jika permintaan kopi kekinian yang tinggi tetapi jumlah kedai masih sedikit, maka peluang bisnis semakin terbuka lebar untuk yang akan memulainya. Lalu di segmentasi pasar,
Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang sama. Segmentasi yang dapat dibagi menjadi demografis, usaha jenis kelamin, pendapatan. Lalu ada di geografis, wilayah atau lokasi. Lalu ada di psikografis, gaya hidup dan minat. Atau di perilaku, kebiasaan konsumsi. Lalu di poin selanjutnya ada targeting pasar sasaran. Setelah segmentasi, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar, yaitu kelompok konsumen yang diyakini. Jadi untuk sebelum kita mulai itu ada langkah-langkah selanjutnya yang menentukan target pasar, itu kelompok konsumen yang diyakini. Contoh produk itu produk skincare khusus remaja, targetnya yang sudah jelas, yang diyakini dari 15 tahun sampai 25 tahun, mungkin kebutuhan seperti itu. Lalu di poin selanjutnya ada positioning, posisi pasar. Positioning adalah bagaimana produk dipersepsikan oleh konsumen dibandingkan dengan pesaing. Contoh, saya akan kasih contoh. Produk murah, positioning harga terjangkau. Produk premium, kualitas tinggi. Positioning sangat penting untuk membangun citra merek di benak konsumen. Lalu di poin selanjutnya ada analisis persaingan. Dalam aspek pasar, kita harus memahami persaingan yang baik langsung maupun tidak langsung. Hal yang dianalisis: jumlah pesaing, kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi dan promosi. Alat yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu strike kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Setelah memahami pasar, langkah berikutnya adalah menentukan strategi pemasaran. Strategi yang diumumkan adalah baruan pemasaran marketing mix. Ada di di produk mix ini. Yang satu, produk menentukan kualitas desain dan manfaat produk. Produk ini menurut saya harus sangat diperhatikan, karena menentukan juga dari minat kita sebagai penjual untuk menarik pelanggan. Apabila produk ini atau desain yang akan kita buat ini harus mencerminkan kualitas juga dan manfaat produk juga. Dalam satu desain itu harus mencerminkan ketiga elemen, yaitu fitur, manfaat, dan kualitasnya, sehingga pelanggan dengan sekali melihat dia akan tertarik akan kegunaan dan fungsi dari produk itu sendiri. Kemudian ada di harga, menentukan harga yang sesuai dengan daya beli pasar dan strategi bisnis. Nah, harga ini sangat mempengaruhi dari target pasar kita. Jika kita menjual sebuah kosmetik, ya berarti kita harus target pasar kita misalkan pelajar dan mahasiswa. Dalam artian berarti harus menyesuaikan dengan jangkauan pelajar dan mahasiswa. Berbeda terbalik jika kita target pasar kita untuk menengah ke atas, ya pasti akan lebih menyesuaikan lagi. Lalu ada distribusi, menentukan lokasi atau cara produk sampai ke konsumen, misalkan offline atau online. Nah, di zaman yang sekarang udah serba online, kita mungkin lebih gampang dalam skema pengiriman. Lalu kalau misalkan secara offline-nya kita memiliki menentukan tempat lokasi kita untuk suatu usaha, itu harus benar-benar terakomodir, atau misalkan didapat daerah-daerah yang krusial yang didapat dijangkau target market kita. Lalu selanjutnya ada di promosi. Melakukan promosi melalui media sosial, iklan, atau endorsement, strateginya harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang telah dianalisis sebelumnya. Ketika kita mempromosikan sesuatu barang atau mengendorsekan sesuatu barang, tergantung dari produk itu sendiri. Misalkan produk kecantikan, berarti endorsement itu perlu dilakukan kepada orang-orang yang sedang menjadi panutan kalangan muda. Misalkan kita mengambil influencer atau youtuber yang sedang menjadi
panutan anak-anak muda tersebut. Dengan itu, dengan seperti itu akan, menurut saya, akan menjadikan daya tarik tersendiri untuk target pasar kita. Kalau target pasar kita di kalangan menengah ke atas, tentu saja akan berbeda dengan target media sosialnya atau endorsementnya juga. Karena saya lihat di target menengah ke atas ini sangat langsung kepada fungsi produk itu sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Untuk poin 5, ada proyeksi permintaan pasar. Dalam studi kelayakan bisnis, penting untuk membuat perkiraan penjualan di masa depan. Metode yang digunakan, data historis, survei pasar, tren industri. Tujuannya untuk kita tahu volume yang harus kita jual itu seperti apa. Terus pendapatan kita lebih terupgrade. Potensi keuntungan juga lebih kita bisa mengetahui secara detailnya seperti apa. Jadi menurut saya ini lebih kepada alur cash flow untuk kita melakukan sebuah usaha itu lebih terakomodir. Dari pembahasan yang dapat simpulkan bahwa aspek pasar merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Poin kedua, analisis pasar membantu memahami kebutuhan konsumen dan kondisi persaingan. 3. Komponen utama meliputi permintaan segmentasi, targeting, positioning, dan analisis pesaing. 4. Strategi pemasaran yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Tanpa analisis pasar yang baik, risiko kegagalan bisnis akan semakin besar. Makanya di poin ini sangat penting untuk kita dalam studi kelayakan bisnis ini, elemen pasar ini sangat penting juga. Tanpa SKB ini kita tidak dapat mengetahui dasar-dasar dari kita pembuatan sebuah usaha. Seperti contohnya di poin 5, tanpa analisis yang baik, risiko kegagalan bisnis akan semakin besar. Lalu ada di strategi pemasaran juga. Strategi pemasaran ini sudah tadi dijelaskan di poin sebelumnya, sangat berpengaruh juga. Untuk apa? Untuk peluang keberhasilan juga. Ketika kita memasang strategi pemasaran di tengah gempuran, misalkan produk kosmetik yang sedang begitu besarnya peminatnya, karena kan mayoritas orang Indonesia ini FOMO terhadap sesuatu yang baru kan. Dalam artian ketika sekarang misalkan odading mengoleh sedang tinggi-tingginya, kita ikut jualan di sana, tapi kita tidak bisa menempatkan ide dan gagasan kita untuk membuat usaha di tempat yang baik, ya itu sama halnya kita tidak bisa bersaing. Ketika ada di poin selanjutnya juga tentang permintaan, segmentasi, targeting, positioning, dan analisis pesaing, kita harus mengetahui permintaan pasar kita gimana, segmentasi gimana. Dalam setiap bulan atau minggunya itu mempunyai target berapa yang harus kita jual produk itu, dan berapa produk yang bisa kita kembangkan itu. Dan terakhir di analisis pesaing, kita dalam berjualan itu harus bisa menganalisa pesaing-pesaing kita. Dalam artian ketika pesaing-pesaing kita membuat sebuah formula, membuat sebuah gagasan baru, itu akan menjadi ancaman untuk kita, dan dikhawatirkan konsumen kita ini dapat berpindah ke lain hati. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya analisis pasar sebelum memulai sesuatu usaha. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita sebagai manusia. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.